Rusia adalah raksasa militer dunia tanpa kapal induk. Rusia, yang saat ini sedang menginvasi Ukraina, tercatat sebagai salah satu raksasa militer dunia. Uniknya, setidaknya sejauh ini, militer Moskow belum dilengkapi kapal induk. Satu-satunya kapal induk Rusia, Laksamana Kuznetsov, akan dirombak dan ditingkatkan pada tahun 2023 dan akan bergabung kembali dengan Angkatan Laut pada akhir tahun. Laksamana Kuznetsov mengalami kebakaran listrik yang fatal, pendaratan pesawat yang buruk, tenggelamnya dok kering dan beberapa kerusakan. Sekalipun militer saat ini tidak memiliki kapal induk, bukan berarti Rusia tidak dapat membangunnya, kata Defensive View, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Itu tergantung pada apakah mereka ingin membangun, bukan apakah mereka tidak dapat membangunnya. Rusia dulu memiliki banyak kapal induk dan kapal penjelajah. Banyak kapal perang Rusia sebelumnya diproduksi di galangan kapal Nikolaev Ukraina, tetapi itu tidak berarti Moskow tidak memiliki kapasitas untuk membangun kapal induk. Kapal induk Vikramaditya bukanlah Laksamana Gorshkov Rusia, setelah dijual ke India, itu juga ditingkatkan di galangan kapal Severodvinsk di Rusia. Keberadaan kapal induk tidak tergantung pada kapasitas produksi, tetapi pada permintaan, dan permintaan ini terutama berasal dari arah strategis nasional. Angkatan Laut Dunia dibagi menjadi negara-negara dengan kapal induk dan negara-negara tanpa kapal induk. Kedua kelompok negara berbeda dalam arah strategisnya. Kapal induk menjadi senjata ofensif standar, senjata serangan maritim, senjata yang melintasi laut untuk menyerang pihak atau negara lain. Sebuah negara dengan kapal induk adalah negara yang ambisius. Bidang yang ingin dia kuasai bukan hanya di depannya, tapi di seberang lautan. Kendaraan terbaik untuk menyeberangi lautan adalah kapal induk. Sebuah negara tanpa kapal induk berarti bahwa negara tersebut dalam keadaan pertahanan, atau visinya hanya di darat di depannya, bukan di seberang lautan, atau tidak memiliki kemampuan dan uang untuk beroperasi. Rusia saat ini memiliki populasi 140 juta. Personel Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, jika mencakup penjaga perbatasan dan garda nasional, sekitar 2 juta orang. Proporsi ini sangat tinggi, 1 dari 70 adalah tentara. Rusia memiliki kemampuan untuk membangun 2 atau 3 kapal induk, yang dimobilisasi sekaligus. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika dia dibangun? Apakah kapal induk ini domestik? Apakah serangkaian armada besar terbentuk dan kemudian dia pergi berperang? Dia akan kehilangan lebih banyak uang. China sedang membangun 2 kapal induk, salah satunya sedang dalam pengerjaan. Kapal pertama dianggap eksperimental, yang kedua adalah senjata ofensif yang nyata. Sekarang kapal ketiga dan keempat sedang dibangun, dan promosi kapal pendukung tipe 055 sedang berjalan lancar. Membangun semuanya membutuhkan waktu. China mampu membeli barang-barang ini di masa depan, dan sekarang karena ekonominya yang besar, begitu pula India, yang akan mendapatkan kapal induk kedua. Jika Rusia ingin membangun kapal induk baru, tidak bisa kapal induk berukuran sedang, minimal 80.000 hingga 100.000 ton, maka sangat cocok untuk membangun kapal perusak baru dan kapal selam nuklir baru. Seorang pembawa bukanlah apa-apa. Berapa biaya untuk membangun 3-5 kapal? Mungkin 50 miliar dolar, atau dia mungkin juga menghabiskan uang itu untuk rudal antar benua dan pembom strategis siluman, rudal hipersonik yang lebih hemat biaya daripada kapal induk. Saat ini, Rusia tidak mampu membelinya, dan arah strategis Rusia berubah. Defensive View juga mengatakan tahun lalu bahwa mereka tidak membutuhkan kapal induk.